Selamat siang. Di sini saya adalah Palino Sirait akan menyampaikan eh, mengenai pemahaman tentang profesi paralegal pidana narkotika berdasarkan materi yang sudah diberikan sekolah paralegal pada Sabtu kemarin di sesi pertama. Berikut ini adalah poin-poin yang menjadikan acuan. Satu, pengertian dasar paralegal. Satu, definisi paralegal adalah apakah kita bisa memahami apa itu paralegal dan peran serta tugas mereka dalam sistem hukum. Dua, perbedaan dengan pengacara. Dapatkah kita menjelaskan perbedaan antara paralegal dan pengacara? Kedua, fokus mengenai kasus pidana narkotika. Satu, pengetahuan dasar hukum narkotika. Apakah kita bisa memahami undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan kasus pidana narkotika di Indonesia? Kedua, jenis narkotika. Dapatkah kita mengidentifikasikan jenis-jenis narkotika yang diatur dalam undang-undang? Peran paralegal dalam kasus pidana narkotika. Satu, tugas dan tanggung jawab. Kita harus bisa memahami tugas dan tanggung jawab spesifik paralegal dalam menangani kasus pidana narkotika. Dua, mendampingi klien. Bagaimana cara paralegal mendampingi klien yang terlibat dalam kasus pidana narkotika? Keterampilan yang diperlukan. Satu, mengetahui hukum. Sejauh mana kita bisa dapat memahami keterampilan hukum yang diperlukan untuk menjadi paralegal dalam kasus pidana narkotika. Dua, keterampilan investigasi. Apakah kita dapat memiliki keterampilan dalam melakukan investigasi dan pengumpulan bukti yang relevan untuk kasus narkotika? Tiga, keterampilan administrasi. Apakah kita mampu melakukan tugas-tugas administrasi seperti menyiapkan dokumen hukum, mengelola file dan kasus, dan lain-lain? Proses hukum dalam kasus narkotika. Satu, tahapan proses hukum. Apakah kita bisa memahami tahapan-tahapan dalam proses hukum kasus narkotika mulai dari penyelidikan hingga persidangan? Kemudian kedua, hak dan kewajiban klien. Apakah kita bisa mampu dapat menjelaskan hak dan kewajiban klien dalam proses hukum kasus narkotika? Etika profesi. Satu, etika dan tanggung jawab profesional. Apakah kita dapat memahami kode etik dan tanggung jawab profesional sebagai paralegal, sehingga kita dapat mengevaluasi pemahaman tersebut mengenai profesi paralegal untuk pidana narkotika, ya. Yang pertama itu studi kasus. Kita memberikan studi kasus konkret dan meminta teman-teman untuk menganalisa dan memberikan solusi sesuai dengan peran mereka sebagai paralegal pidana narkotika. Kemudian kita dapat menyelenggarakan beberapa yang mencakup mengenai materi yang telah diajari, sehingga apa yang kita pelajari di dalam sekolah paralegal ini kita lebih dapat memahami dan mengerti mengenai peranan kita sebagai profesi paralegal, terutama khusus pidana narkotika. Kemudian kita juga harus mampu melakukan beberapa aspek sebagai profesi paralegal dalam kasus-kasus pidana narkotika, dan kemudian bisa kita diskusikan dalam satu tim, sehingga apa yang kita harapkan bisa menjadi pengetahuan yang cukup baik mengenai kasus pidana narkotika. Dengan kita dapat mengevaluasi atau pemahaman kita mengenai poin-poin di atas, sekolah paralegal dapat memastikan bahwa kita dapat mengetahui dan terampil menjadi atau menjalankan profesi kita sebagai profesi paralegal, sehingga dapat lebih efektif dan mampu menangani kasus pidana narkotika, sehingga nanti akan membantu mempercepat proses pidana narkotika yang dilakukan oleh pengacara. Demikianlah yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Terima kasih.